Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Bikin publik sangat kecewa. Sintayong terpaksa coret 3 pemain naturalisasi andalannya gara-gara hal ini. Beginilah kronologinya. Bikin publik sangat kecewa. Sintayong terpaksa coret 3 pemain naturalisasi andalannya gara-gara hal ini. Beginilah kronologinya. Belum ada kejelasan soal status Kelvin Verdong. Sintayong terpaksa mencoretnya dari daftar skuad timnas. Padahal 1 slot hampir dipastikan untuk Verdong. Sebelumnya diberitakan, Menpora buka-bukaan soal naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven saat ini telah sampai di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Ketua DPR, Puan Maharani. Jadi, kami sedang menunggu proses selanjutnya di Komisi 3 dan Komisi 10, kata Dito. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sejauh ini, Komisi 3 dan Komisi 10 belum merilis jadwal sidang yang membahas naturalisasi kedua pemain tersebut. Meski demikian, Dito memastikan bahwa 2 komisi tersebut akan memprioritaskan sidang mengenai naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Kami masih menunggu dan memahami karena DPR pasti punya banyak prioritas, ujar Dito. Dito menyatakan bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven akan terus diupayakan sebelum 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian kendala apa yang bikin proses sidang Kelvin Verdong belum diagendakan oleh DPR? Kami fans sepak bola Indonesia butuh kepastian, bukan disuruh menunggu. Untuk kepentingan negeri sendiri tapi rasanya dipersulit. Sesibuk apa sih DPR? TC Timnas sudah dimulai tapi Kelvin Verdong belum disahkan jadi WNI. Silahkan nilai sendiri teman-teman. Betapa lambatnya kerja para elit negeri ini. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Oleh karena itu, waktu yang tersisa untuk menjadikan pemain keturunan Belanda sebagai WNI semakin sempit. Setidaknya ada 9 hari sebelum pertandingan melawan Irak pada 6 Juni mendatang. Besok kami pastikan lagi tentang sidang. Mudah-mudahan terkejar sebelum 6 Juni atau 11 Juni, ucap Menpora. Di sisi lain, ada aturan tentang pendaftaran pemain yang hanya bisa dilakukan maksimal 7 hari sebelum pertandingan. Hal ini membuat peluang 2 pemain tersebut, khususnya Verdong, untuk tampil dalam laga melawan Irak semakin kecil. Sementara itu, Raven diproyeksikan untuk mengisi skuad Timnas Indonesia U20. Saat ini, Timnas Indonesia sedang mempersiapkan 2 pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, telah memanggil 22 pemain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Latihan perdana Timnas Indonesia akan digelar pada Selasa sore. Sebelum bertanding di 2 laga tersebut, skuad Garuda akan menjalani partai uji coba melawan Tanzania pada Minggu, 2 Juni 2024, mendatang. Lebih lanjut, proses naturalisasi ini harus segera diselesaikan tanpa penundaan lebih lanjut. Semua pihak yang terlibat, baik di Komisi 3 maupun Komisi 10 DPR RI, harus memprioritaskan agenda ini demi kepentingan nasional. Setiap hari yang terbuang mempersempit kesempatan Timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya dalam pertandingan penting mendatang. Koordinasi dan tindakan cepat sangat dibutuhkan. Ingatlah bahwa masa depan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dipertaruhkan. Jangan biarkan birokrasi menghalangi langkah maju sepak bola Indonesia. Waktu terus berjalan, dan keputusan segera sangat penting. Siap-siap catat teman-teman. Latihan perdana Timnas Indonesia digelar Selasa sore.
Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengumumkan bahwa latihan pertama Timnas Indonesia menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada Selasa sore. Latihan akan dimulai pukul 16 WIB, kata Sumarji kepada. Sumarji menyampaikan bahwa para pemain akan mulai berkumpul di Hotel Timnas Indonesia pada Senin, 27 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sebagian besar pemain dijadwalkan untuk mengikuti latihan pada hari berikutnya. Berdasarkan pantauan beberapa pemain sudah mulai berdatangan. Dua di antaranya adalah Egy Maulana Fikri dan Shain Patinama. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah tiba di hotel bersama para asistennya, seperti Nova Arianto dan Shin Sang-gyu. Namun, pemain lain yang diperkirakan akan terlambat bergabung dengan Timnas Indonesia adalah Jay Itzes. Bek Venezia tersebut masih harus membela klubnya di babak playoff final Serie B melawan Cremonese pada Jumat, 31 Mei 2024, dan Senin, 3 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, Jay Itzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Itzes diharapkan dapat tiba di Indonesia sebelum pertandingan melawan Irak pada Kamis. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan menghadapi Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Lebih lanjut, penting bagi Timnas Indonesia untuk memastikan kesiapan penuh setiap pemain, termasuk Jay Itzes, dalam persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran semua pemain dalam latihan akan memperkuat kesempatan tim untuk meraih hasil positif di pertandingan mendatang. Keseriusan dan konsistensi dalam persiapan menjadi kunci bagi kesuksesan tim dalam mencapai tujuan mereka. Untuk Timnas Indonesia, disiplin dan fokus dalam latihan adalah hal yang mutlak. Setiap pemain harus memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal, mengingat pentingnya pertandingan kualifikasi yang akan datang. Kerja sama tim dan komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih akan menjadi penentu kesuksesan. Jangan pernah meremehkan lawan, dan selalu bermain dengan semangat juang tinggi. Ingat, kemenangan bukan hanya tentang kemampuan individu, tetapi juga tentang sinergi dan kerja keras bersama. Tetap rendah hati, terus belajar, dan berikan yang terbaik untuk negara. Sampai berlinang air mata. Kata-kata Martin Paes jadi sorotan jelang Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Tak ada waktu untuk menyesal. Komentar kiper FC Dallas, Martin Paes, menjadi sorotan menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Martin Paes menyatakan bahwa ia tidak menyesali tindakannya di masa lalu. Tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya, tulis Martin Paes di Instagram, sembari menampilkan foto-fotonya saat membela FC Dallas. Unggahan tersebut memicu banyak spekulasi dari netizen mengenai status Martin Paes yang belum resmi memperkuat Timnas Indonesia. Padahal, Martin Paes telah resmi memegang paspor Indonesia sejak Selasa, 30 April 2024. Namun, kiper berusia 25 tahun ini tidak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia karena ia pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Menurut regulasi, pemain yang ingin berganti negara atau asosiasi tidak boleh memperkuat tim nasional lain setelah usia 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. PSSI telah membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dan melihat masih ada celah agar kiper berdarah Belanda ini dapat memperkuat Timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah kapan sidang CAS Martin Paes akan digelar, dan ini belum diketahui jawabannya. Namun, melihat hanya ada 2 penjaga gawang yang dipanggil dari 22 pemain, peluang Martin Paes untuk disertakan dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina tetap terbuka. Menarik untuk menanti perkembangan selanjutnya mengenai masa depan Martin Paes bersama Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan Timnas Indonesia, terutama jika skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Di babak tersebut, lawan-lawan tangguh sudah menanti timnas Indonesia. Lebih lanjut, PSSI harus segera menyelesaikan masalah regulasi yang menghambat Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Jangan tunda-tunda lagi. Bawa masalah ini ke CAS dengan bukti dan argumen yang kuat untuk memastikan Paes bisa bermain. Kehadiran kiper berpengalaman seperti Paes sangat krusial bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan biarkan birokrasi menghalangi perkembangan tim. Bertindaklah sekarang dan pastikan Paes bisa bergabung dengan timnas secepat mungkin demi masa depan sepak bola Indonesia. Yes, alhamdulillah. Pengamanan hotel timnas Indonesia diperketat permintaan Erick Thohir. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pengetatan pengamanan hotel tempat timnas Indonesia menginap adalah inisiatif langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini bukan sekadar pengamanan biasa, ini adalah perisai pelindung untuk para pahlawan sepak bola kita. Menurut pantauan pada Senin, 27 Mei 2024, penjagaan ketat sudah terlihat di lobi utama hotel, dengan petugas keamanan hotel bersiaga penuh terutama di dekat meja resepsionis. Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah benteng pertahanan untuk timnas Indonesia. Tak hanya mengandalkan pengamanan hotel, PSSI juga melibatkan kepolisian untuk mengawal Rizky Ridho dan rekan-rekannya yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga uji tanding melawan Tanzania dan duel epik menghadapi Irak serta Filipina dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah langkah tegas untuk memastikan fokus dan kenyamanan para pemain terjaga. Permintaan pengetatan pengamanan ini datang langsung dari Erick Thohir, karena ia memahami betapa pentingnya menjaga privasi dan konsentrasi para pemain. Ini adalah permintaan dari Pak Erick Thohir karena beliau melihat itu sebagai hal yang sangat penting. Dulu juga waktu timnas Argentina datang ke sini kita punya standar yang sama, tegas Arya. Erick Thohir membawa pengalaman berharga dari Inter Milan dan menerapkannya untuk timnas Argentina. Kini, meski tidak seketat itu, namun untuk sekelas timnas Indonesia, ini adalah langkah besar agar mereka dapat beristirahat dengan lebih baik. Jadi bekerja sama dengan kawan hotel dan kepolisian, ujar Arya penuh keyakinan. Arya juga mengakui bahwa pengalaman dari beberapa laga tandang sebelumnya membuat PSSI memutuskan untuk menggandakan keamanan. Memang kita sekarang memperketat pengamanan timnas. Ini dari pengalaman yang sebelumnya banyak keluhan dan sebagainya, ungkapnya dengan tegas. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji juga menegaskan bahwa pengamanan hotel diperketat demi kenyamanan pemain, pelatih, dan para staf. Ya, keamanan hotel timnas Indonesia diperketat, kata Sumarji dengan penuh semangat. Saat ini, timnas Indonesia berkumpul di Jakarta sebelum menjalani pemusatan latihan pada Selasa, 28 Mei 2024, guna mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Tanzania, Irak, dan Filipina. Inilah persiapan matang untuk melangkah menuju kejayaan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, pengamanan ketat yang diinisiasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bukanlah sekadar langkah biasa, ini adalah pernyataan tegas bahwa timnas Indonesia layak mendapatkan perlindungan terbaik. Kita tidak boleh membiarkan gangguan sekecil apapun menghalangi persiapan para pemain yang tengah berjuang demi kebanggaan bangsa. Dengan penjagaan ketat di hotel dan bantuan kepolisian, PSSI menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjaga privasi dan fokus timnas Indonesia. Ini adalah standar tinggi yang harus selalu diterapkan, bukan hanya saat ada tim besar seperti Argentina. Jika kita ingin timnas kita berprestasi di panggung dunia, langkah-langkah seperti ini harus menjadi norma, bukan pengecualian. Erick Thohir, dengan pengalamannya dari Inter Milan, memahami betul pentingnya suasana kondusif bagi pemain. Mengapa kita harus berkompromi? Pengalaman dari laga-laga sebelumnya yang penuh keluhan seharusnya menjadi pelajaran berharga. Sekarang saatnya kita bertindak tegas dan memastikan tidak ada celah bagi gangguan yang bisa merusak persiapan. Kita harus mendukung sepenuhnya langkah-langkah pengamanan ini. Jangan sampai usaha keras para pemain, pelatih, dan staf terbuang sia-sia hanya karena kurangnya pengamanan. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan besar melawan Tanzania, Irak, dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita butuh mereka dalam kondisi terbaik, baik fisik maupun mental. Pengamanan yang ketat ini bukan hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga memberikan rasa tenang dan nyaman bagi para pemain.
Ini adalah bentuk penghargaan dan dukungan nyata kita kepada mereka. Jangan biarkan semangat juang timnas Indonesia tergerus oleh hal-hal sepele. Ini saatnya kita berdiri tegak dan menunjukkan bahwa kita serius dalam mendukung mereka. Simak info ini teman-teman. Indonesia versus Tanzania. Mencari formula terbaik Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaan pun muncul, apakah Tanzania lawan yang tepat untuk skuad Garuda? Tidak ada keraguan. Ini adalah momen krusial yang akan membakar semangat dan membangkitkan jiwa juang para pemain Indonesia. Indonesia dijadwalkan bersua Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024, mendatang. Laga ini adalah persiapan pemungkas sebelum skuad Garuda mengarungi lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia akan melawan Irak, 6 Juni, dan Filipina, 11 Juni. Dua pertandingan ini adalah hidup dan mati. Ini adalah kesempatan emas untuk menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus keputaran final Piala Asia 2027. Menghadapi wakil Afrika seperti Tanzania adalah momen penting untuk menyusun persiapan maksimal. Peringkat FIFA Tanzania yang lebih baik, berada di posisi ke-119, adalah ujian ideal bagi Indonesia untuk mencari kerangka tim dan taktik yang tangguh melawan Irak dan Filipina. Laga ini bukan sekadar pemanasan. Ini adalah medan tempur untuk seluruh pemain timnas Indonesia, termasuk sang pelatih Shin Tae-yong, ST, untuk menyusun formula kemenangan terbaik. ST memanggil 22 pemain dengan komposisi yang tajam dan berani, meskipun beberapa nama besar seperti Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ramadan Sananta tak lagi tampak. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan strategi yang matang dari ST. ST harus siap dengan situasi yang ada, termasuk potensi masuknya pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong, meskipun proses naturalisasi yang masih tertunda. Dari 22 pemain yang dipanggil, ST memiliki skuad dengan kekuatan penuh untuk bertarung di lapangan. Sebelum menjalani rangkaian uji coba dan kualifikasi, timnas Indonesia akan mengasah kualitas dalam pemusatan latihan. Pemain abroad seperti Shain Patinama dan Ragnar Oratmangun sudah mulai berdatangan, siap membela Merah Putih. Meski Jai Idzes terlambat bergabung, pertahanan Indonesia tetap kokoh dengan kehadiran pemain-pemain tangguh seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Situasi ini memberi kebebasan bagi ST untuk meramu strategi terbaik, termasuk memanfaatkan pemain klub lokal untuk menambah jam terbang. Yance Sayuri, yang sempat absen karena cedera, kini siap kembali memperkuat lini belakang Indonesia. Laga melawan Tanzania adalah laboratorium bagi ST dalam meracik strategi menghadapi Irak dan Filipina. Tim peringkat 119 ini adalah ujian sempurna untuk menguji kemampuan fisik dan mental para pemain. Ini adalah saatnya bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan dan semangat juang mereka. Bersiaplah, Indonesia! Tanzania adalah lawan yang tepat untuk menguji kekuatan dan membakar semangat juang kita sebelum kualifikasi. Mari kita manfaatkan setiap detik di lapangan dan buktikan bahwa kita siap menaklukkan dunia. Lebih lanjut, timnas Indonesia harus melawan Tanzania sebagai bagian dari persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada keraguan lagi, ini adalah ujian penting yang harus dihadapi dengan penuh semangat dan keberanian. Indonesia harus tampil garang di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024, mendatang. Menghadapi Tanzania bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk tantangan lebih besar di kualifikasi melawan Irak dan Filipina. Tanzania, dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi di posisi 119, adalah lawan yang tepat untuk mengasah kemampuan dan strategi kita. ST telah memanggil 22 pemain dengan penuh perhitungan, meski beberapa nama besar absen. Ini menunjukkan bahwa pelatih kita tidak takut mengambil keputusan sulit demi kepentingan tim. Keberanian dan visi ST patut diacungi jempol. Situasi ini adalah kesempatan emas untuk menguji kekuatan penuh skuad Garuda. Meski ada keterlambatan beberapa pemain abroad, pertahanan kita tetap solid dan siap tempur. Tidak ada alasan untuk ragu atau takut. Menghadapi Tanzania adalah momen untuk membuktikan bahwa kita siap bersaing di level tertinggi.
Ini adalah saatnya bagi Indonesia untuk bangkit dan menunjukkan taringnya. Kita harus memanfaatkan setiap detik di lapangan untuk menguji strategi dan memperkuat mental juang para pemain. Ini bukan sekadar uji coba, ini adalah medan perang persiapan menuju kejayaan. Kita harus berani, tegas, dan tak kenal menyerah. Tanzania adalah batu loncatan kita untuk membuktikan bahwa Indonesia layak dan siap menaklukkan kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Ayo, Indonesia! Tunjukkan kekuatanmu dan raih kemenangan dengan penuh kebanggaan. Sangat berkelas teman-teman. Lawan Timnas Indonesia, Irak naik pesawat pribadi ke Jakarta 2 Juni. Timnas Irak siap tempur. Persiapan singkat jelang duel panas lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dibandingkan dengan anak asuh Shin Tae-yong yang sudah berkumpul hari ini dan bakal menjalani latihan pertama pada Selasa, 28 Mei 2024, Irak baru akan berkumpul pada 1 Juni. Betul, di saat kompetisi sepak bola Liga Irak masih bergejolak hingga 31 Mei, timnas mereka siap menunjukkan taringnya meski dengan persiapan singkat. Liga akan berhenti sementara setelah 31 Mei, dan pertandingan pekan ke-33 baru akan ditentukan kemudian. Para pemain diberi waktu istirahat setelah laga terakhir FIFA Matchday, sehingga mereka bisa kembali ke tim dengan kekuatan penuh. Liga akan berhenti sementara setelah tanggal tersebut, 31 Mei, dan kemudian pertandingan pekan ke-33 akan ditentukan kemudian, yang pasti setelah 11 Juni setelah laga terakhir FIFA Matchday sehingga para pemain bisa beristirahat sebelum kembali ke tim, tegas sumber dari Win-Win. Tidak main-main, timnas Irak akan berkumpul di Baghdad pada tanggal 1 Juni, kemudian terbang menuju ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pesawat pribadi pada 2 Juni. Bersama mereka, Presiden Federasi Sepak Bola Irak, Adnan Darjal, tim pelatih, dan pemain dari liga lokal akan bergabung dalam misi besar ini. Pemain-pemain Irak yang merumput di luar negeri juga tidak kalah gesit. Mereka akan langsung terbang dari klub masing-masing di Eropa menuju Jakarta. Strategi ini dilakukan untuk memangkas waktu dan jarak, memastikan agenda pemusatan latihan tidak terganggu sedikit pun. Dalam persiapan menghadapi Indonesia dan Vietnam, timnas Irak sudah memanggil 27 pemain. Nama-nama besar seperti Jalal Hasan, Rebin Sulaka, Ibrahim Bayes, Bashar Ressan, Osama Rashid, Mohanad Ali, dan Aimen Hussein siap bertarung di lapangan. Tak ketinggalan, pemain dari tim U23 seperti Zaid Tahseen dan Ali Jassim juga turut dipanggil. Meski pemilihan pemain oleh pelatih Yesus Casas menuai kritikan dari pelatih, pengamat, dan legenda sepak bola Irak, daftar tersebut dipenuhi pemain-pemain berpengalaman yang pernah menaklukkan skuad Garuda. Inilah saatnya timnas Irak membuktikan kekuatan dan kebersamaan mereka di panggung internasional. Ayo, timnas Irak! Siapkan diri kalian, bawa semangat juang, dan hancurkan segala rintangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, bangkitlah timnas Irak. Perjalanan menuju kemenangan dimulai sekarang. Timnas Irak, saatnya kita bersatu dan bangkit untuk menciptakan sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan biarkan persiapan singkat menghalangi tekad kita. Ingat, juara sejati tidak diukur dari panjangnya persiapan, tapi dari besarnya semangat dan kegigihan dalam berjuang. Ketika kita berkumpul pada 1 Juni, kita bukan hanya sekumpulan pemain, kita adalah sebuah keluarga yang memiliki tujuan mulia. Pesawat pribadi yang akan membawa kita ke Jakarta adalah simbol tekad kita yang tak tergoyahkan. Setiap langkah menuju lapangan adalah langkah menuju kemenangan. Para pemain yang berjuang di liga-liga luar negeri, kalian adalah duta bangsa yang membawa harapan jutaan rakyat Irak. Waktu dan jarak bukanlah halangan, tetapi tantangan yang harus kita taklukkan bersama. Kalian adalah pejuang yang akan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Untuk pemain-pemain hebat yang telah dipanggil, ingatlah bahwa kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk setiap orang yang percaya pada mimpi kita. Jalal Hasan, Rebin Sulaka, Ibrahim Bayes, Bashar Ressan, Osama Rashid, Mohanad Ali, Aimen Hussein, Zaid Tahseen, dan Ali Jassim, kalian adalah tulang punggung tim yang akan membawa kita menuju kejayaan. Kritikan mungkin datang, tapi anggaplah itu sebagai api yang membakar semangat kita untuk berjuang lebih keras. Pengalaman kalian melawan skuad Garuda adalah senjata kita. Ingat, setiap gol yang kalian cetak adalah bukti kekuatan dan ketangguhan kita. Mari, kita satukan tekad, bangun semangat juang,
dan berikan yang terbaik di setiap detik pertandingan. Jadilah pahlawan yang akan dikenang selamanya, jadilah kebanggaan bangsa. Bangkitlah, Timnas Irak. Saatnya membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik. Dunia menanti kehebatan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Badai masalah yang menghantam Timnas Malaysia menjelang dua laga krusial putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berlalu. Harapan yang sempat ada kini semakin redup di tengah situasi yang kian memburuk. Timnas Malaysia saat ini berada dalam kondisi kritis untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah bimbingan Kim Pan-gon, mereka wajib menang di kandang Kyrgyzstan pada 6 Juni dan saat menjamu Oman pada 11 Juni. Pasalnya, tim berjuluk Harimau Malaya tersebut kini berada di posisi ketiga klasemen grup D dengan 6 poin. Sementara Kyrgyzstan dan Oman berada di urutan pertama dan kedua dengan sama-sama mengoleksi 9 poin. Perbedaan ini membuat perjuangan Malaysia semakin berat. Beberapa waktu lalu, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Kim Pan-gon sangat berharap bisa menjajal Timnas Indonesia untuk menguji kesiapan dan kekuatan skuadnya. Dengan kemajuannya saat ini, Indonesia dinilai sebagai tim yang paling ideal bagi Malaysia untuk persiapan itu. Namun, niat tersebut tak terwujud karena Indonesia memilih Tanzania sebagai lawan uji coba pada 2 Juni nanti. Dengan kondisi yang memaksa, FAM akhirnya hanya bisa memilih klub Liga Super Malaysia sebagai lawan uji coba sebelum menghadapi Kyrgyzstan dan Oman. Ini bukanlah skenario yang diharapkan, namun terbatasnya waktu untuk uji coba internasional memaksa mereka melakukan itu, sebab kalender FIFA baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni. Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Asman Rahman menjelaskan bahwa mereka tak bisa menggelar uji coba internasional yang melibatkan timnas lain karena saat ini, sebelum 3 Juni, di luar kalender FIFA. Kondisi itu memaksa FAM harus menggelar laga persahabatan di dalam negeri guna mempersiapkan Harimau Malaya yang mampu mengaum menghadapi Kyrgyzstan dan Oman. Kalau bisa, kami sangat ingin Harimau Malaya melakoni uji coba dengan tim yang lebih kuat agar lebih siap menghadapi Kyrgyzstan, ungkapnya, sebagaimana dikutip dari media Malaysia, Berita Harian. Namun, kenyataan berkata lain. Selain masalah uji coba yang kurang berbobot, Timnas Malaysia juga kembali dihantam masalah berat terkait pemainnya. Kim Pan-gon kini kembali kehilangan pemain penting, yaitu Syafiq Ahmad. Dia terpaksa keluar dari daftar skuad Harimau Malaya kontra Kyrgyzstan dan Oman yang sudah diumumkan Pan-gon karena cedera saat melawan Perak di Liga Super Malaysia pada Jumat lalu. Padahal, striker Kedah Darul Aman FC itu sudah disiapkan sebagai pengisi tempat penyerang naturalisasi Romel Morales yang absen karena cedera. Musibah ini memaksa Kim Pan-gon memanggil Zafri Yahya, yang sudah dimasukkan ke daftar cadangan. Pemain Kuala Lumpur City itu sudah tergolong tua karena berumur 29 tahun dan belum pernah memperkuat timnas Malaysia. Zafri akan menggantikan striker Kedah Darul Aman FC Syafiq Ahmad, yang kali ini tak bisa mengikuti pemusatan latihan karena didiagnosis cedera, jelas Kim Pan-gon. Semoga Syafiq cepat pulih dan bisa dipanggil kembali pada pemusatan latihan Harimau Malaya berikutnya, imbuh pelatih asal Korea Selatan itu. Sebelum masalah Syafiq muncul, Pan-gon sudah kehilangan Arif Aiman Hanapi dan Romel Morales karena cedera, lalu tanpa Faisal Halim yang masih menjalani perawatan akibat diserang air keras 5 Mei lalu. Walau kondisi skuadnya timpang, Pan-gon masih optimistis menang di kandang Kyrgyzstan. Pada laga pertama di Kuala Lumpur 16 November 2023, Malaysia menang 4-3 atas Kyrgyzstan melalui 2 gol Dion Choos, bunuh diri Christian Brausman, dan Faisal Halim di injury time. Kim Pan-gon ditargetkan meraih hasil lebih baik dari edisi sebelumnya, yakni lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, harapan ini semakin samar. Pada kualifikasi edisi 2022, Malaysia gagal ke putaran ketiga dan tersingkir bersama rombongan tim Asia Tenggara segrupnya, yakni Thailand dan Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia pada kualifikasi kali ini berada di jalan yang lebih mulus dan berpeluang besar untuk lolos ke putaran ketiga, hanya membutuhkan satu kemenangan dari 2 laga kandangnya melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Malaysia menjelang 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat memprihatinkan dan penuh dengan kekecewaan.
Ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan lawan uji coba internasional yang kuat, seperti Timnas Indonesia, menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan dan pengelolaan waktu. Masalah cedera yang terus menimpa pemain kunci juga memperburuk keadaan. Kehilangan pemain-pemain penting seperti Syafiq Ahmad, Arif Aiman Hanafi, dan Romel Morales menunjukkan kurangnya kedalaman skuad dan ketergantungan pada beberapa pemain utama. Cedera ini menambah beban pada pelatih Kim Pan-gon untuk mencari solusi darurat yang mungkin tidak ideal, seperti memanggil pemain yang belum berpengalaman di level internasional.